Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Ustaz, seandainya ada manusia berusia 60 tahun dan dia selalu berbuat dosa, meninggal dalam keadaan tidak bertobat, maka tentu dia akan masuk neraka. Tapi dia berada di neraka bisa ribuan tahun dan seterusnya, melebihi jauh dari usianya. Saya yakin bahwa Allah Maha Adil, cuma dalam hal ini saya tidak bisa menjelaskannya. Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Hukuman yang dijatuhkan pada seseorang tidak melihat masa dan waktu dari kejahatan tersebut. Sebagai contoh, kalau seorang membunuh seseorang, dia membunuh katakan hanya dalam waktu setengah jam. Apakah keadilan menghukum dia hanya setengah jam dalam penjara? Mencuri, dia mencuri hanya apa? Hanya dalam waktu yang singkat. Apakah berarti hukumannya? Juga disesuaikan dengan apa? Dengan singkatnya masa pencurian. Atau seorang katakan merampok seseorang atau melakukan pembantaian secara massal. Seperti yang dilakukan Westerling, ya. Seperti yang dilakukan oleh apa? Oleh tentara sekutu di Yaman, ya. Begitu juga kekacauan yang terjadi di Suriah yang dilakukan di antara sesama orang-orang Islam. Apakah hukuman yang Allah jatuhkan disesuaikan dengan waktu masa perbuatan yang mereka lakukan? Apakah dilihat dari jenis kejahatannya? Kejahatan yang paling betul-betul apa? Yang paling besar, yang tak terampunkan adalah berkhianat terhadap Allah. Seorang diciptakan oleh Allah, menerima nikmat karunia yang tak terhingga, menjadi khalifahnya di muka bumi. Allah muliakan dari kebanyakan makhluk, atau dia berkhianat kepada Allah dengan menyembah selainnya. Allah mengajak dan menyeru dengan penuh kasih sayang, membimbing jalannya dengan kitab yang Allah turunkan, Rasul yang Allah utus, tapi dia tidak hargai utusan Allah, tidak hargai kitab Allah, dia gantikan dengan cara hidup yang lain. Ini pengkhianatan yang besar. Nah, pengkhianatan semacam ini pengkhianatan yang tak terampunkan. Tapi seandainya seorang berbuat dosa, katakan tadinya dia hidup dalam kesyirikan, dalam pengkhianatan terhadap Allah. Kemudian dia bertaubat sebelum datangnya detik-detik sakaratul maut. Orang yang melakukan kejahatan kemudian memperbaiki diri kembali bertaubat kepada Allah sebelum datangnya kematian. Orang semacam ini dengan rahmat Allah, Allah ampuni dosa. Dulu dia termasuk orang yang berkhianat terhadap Allah. Di saat dia kembali pada Allah, Allah sambut dirinya dengan penuh rahmat dan cinta kasih. Oleh karena itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya berasaskan keadilan, tapi berasaskan kemurahan. Kalau kita semua diangkut dalam keadilan Allah, siapa yang akan selamat? Sampai Imam Ali mengatakan, ya Allah, jangan kamu hadapi kami dengan keadilanmu, tapi hadapi dengan kemurahanmu ya Allah. Karena Allah sudah berikan kita kemurahan macam-macam saja. Kebaikan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Niat baik tidak dikerjakan dibalas dengan apa? Satu kebaikan. Sedangkan niat berbuat dosa tidak kita kerjakan, diberikan satu kebaikan. Berbuat dosa hanya satu, kita masih banyak melakukan dosa. Nanti kalau mau diukur dengan keadilan Allah, tidak mungkin satupun di antara kita yang akan selamat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki may yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, tidak mungkin seorang pun dari kalian akan mampu untuk membersihkan dirinya. Tapi Allah yang mensucikan siapa yang dikehendaki. Dengan bantuan doa kita, dengan taubat kita, dengan istighfar kita, dengan membaca ayat-ayat suci Allah, dengan melaksanakan faraid-faraid yang Allah wajibkan, Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kita lebih cepat dari kedatangan kita kepada Allah. Kita datang satu jengkal, Allah datang satu hasta. Satu hasta. Kita datang satu hasta, Allah datang kepada kita satu depan. Kita datang berjalan, Allah berlari menghampiri kita. Ini sebagai perumpamaan. Bukan sebagai hakikat, tapi perumpamaan. Artinya Allah datang kepada kita lebih cepat daripada kita datang kepada Allah. Ini merupakan rahmat dan karunia Allah. Adapun orang-orang yang kekal dalam api neraka, mereka dihukum oleh Allah disebabkan karena pengkhianatan mereka. Atau mereka melakukan kejahatan
kemudian mereka tidak menyesal, tidak bertaubat, pada saat detik-detik sakaratul maut, baru dia bertaubat pada saat itu. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kufar. Taubat tidak akan diterima dari orang yang berbuat dosa bergelimangan kejahatan, mendekati kematian baru sekarang saya taubat. Atau orang yang mati dalam keadaan musyrik, tidak ada ampunan baginya. Lalu pertanyaannya, apakah orang Islam kelak yang berbuat dosa, bertaubat, dicuci dalam api neraka? Apakah akan dicuci? Seperti seorang di Masjid Istiqlal, ketika saya bawa seseorang masuk ke Masjid Istiqlal untuk masuk dalam Islam, dia sudah Islam, cuma ingin dapat surat resmi lah. Sampai di Istiqlal si kiainya mengatakan, kita ini orang-orang Islam beruntung, alhamdulillah, bakal masuk ke dalam surga. Paling hanya dicuci di neraka setahun, 2 tahun, atau 1000 tahun, setelah itu kita akan masuk ke dalam surga. Saya bilang, a'udzubillah. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun dalam ukuran kita. Siapa yang tahan walaupun hanya beberapa menit dalam api neraka? Siapa yang tahan? Oleh karena itu dalam Quran tidak ada satupun ayat yang menerangkan manusia akan masuk neraka, dicuci, kemudian dikeluarkan. Tidak ada sama sekali. Kalau ada riwayat-riwayat hadis tidak sejalan dengan Quran. Yang ada ucapan orang Yahudi, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang mengatakan, kami tidak akan masuk neraka kecuali paling hanya beberapa hari, setelah itu dicuci keluar. Tapi Quran menjanjikan untuk orang yang beriman, bertaubat, untuk menghapuskan dosa mereka semua, masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Syafaat Rasul dan syafaat yang memberikan syafaat dengan izin Allah, itu syafaat diberikan sebelum masuk neraka. Bukan berarti masuk ke neraka, ngeluarin satu persatu, enggak. Tapi Allah berikan karunia rahmat yang besar bagi para nabi, para rasul, bagi orang-orang yang beriman yang mati syahid, untuk memberikan syafaat bagi siapa yang diizinkan Allah. Bagi siapa yang diizinkan Allah, artinya pertama dia tidak musyrik. Kedua, dia tidak melakukan kejahatan, ya, sampai akhir hayatnya pada detik sakaratul maut, apa? Baru bertobat. Tapi orang-orang, ya, yang katakan beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dosanya mungkin lebih banyak daripada kebaikannya, di situ rahmat Allah datang. Asal ini tidak mempersekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita dulu masih kanak-kanak di pesantren menghafal hadis yashfa'u yaumal qiyamati thalatha. Siapa? Al-anbiya, kemudian wasyuhada wal ulama, atau al-anbiya wal ulama wasyuhada, para nabi, para ulama, ulama-ulama yang takut kepada Allah. Bukan ulama ya, tapi ulama yang betul-betul takut pada Allah, yang menyampaikan amanat Allah. Kemudian orang-orang yang mati syahid. Ini merupakan rahmat, kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang memiliki andil dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masuk neraka, kita jangan menganggap bahwa Allah ini hantu yang menakutkan, mengerikan, gemar menyiksa hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Sedangkan azab Allah, wa adzabi usibu bihi man asya'. Azabku hanya untuk orang tertentu yang aku kenai, yang memang pantas menerima. Sampai Allah sebutkan bahwa batu yang Allah jatuhkan pada kaum Lut, itu sudah ada namanya masing-masing. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Jadi nggak ada yang namanya apa? Salah kena, nggak ada. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Oleh karena itu azab Allah nggak sembarangan, tapi kalau rahmatnya orang kafir masih kebagian. Makan, minum, ya, dapat kenikmatan macam-macam. Betul nggak? Jadi jangan pernah kita memandang rahmat Allah begitu kecil. Insya Allah yang beriman, yang bertaubat, Allah tidak sama sekali perlihatkan api neraka buat dia. Allah bebaskan, Allah selamatkan dari api neraka. Sedangkan yang kekal dalam api neraka hanya 2 golongan. Yang bergelimangan kejahatan dosa, pada akhir hidupnya baru bertaubat, atau orang yang mempersekutukan Allah. Mereka orang-orang yang Allah tetapkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kembali, hukuman Allah bukan dilihat dari masa kejahatan, ya, atau masa pada saat dia melakukan kejahatan, tapi dilihat dari jenisnya. Apakah termasuk jenis yang besar, yang kecil, yang menengah, masing-masing ada hukumannya. Wallahu a'lam.